Amin, amin. Terima kasih teman-teman tubuh Kristus ya. Pagi hari ini kami juga merasakan sungguh ya, ada kasih yang melenyapkan segala ketakutan ya. Saya dan istri sebelumnya mengucapkan selamat Paskah karena kita tahu begitu besar kasih Tuhan dan begitu hebatnya kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan, kita memperoleh ya yang namanya kebangkitan ya. Kuasa kebangkitan terjadi ya tengah anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini teman-teman tubuh Kristus siapkan alat tulis karena kita mau jadi murid sejati. Ya, kalau jadi murid kita pasti mencatat ya setiap ya pengajaran yang akan diberikan oleh Pak Edi Leo. Ya, saya berikan waktu dan tempatnya. Kak Edi, silakan. Shalom, selamat pagi. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita terus dalam doa puasa ini. Ya, saya mendorong saudara semakin tekun melakukannya. Puasa adalah salah satu disiplin yang sangat penting. Kalau kita tekun mempraktekannya, maka kita akan lihat ya, kasih karunia mengalir dalam hidup kita. Ya, kasih karunia datang melalui saluran disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, salah satu yang kita mesti praktekkan, bukan hanya dalam setahun 21 hari ini, tapi saudara perlu praktekkan setiap minggu. Ya, Yesus bilang, ketika kamu berpuasa, dia nggak berkata jikalau kamu berpuasa. Ketika, artinya puasa itu sudah menjadi disiplin yang umum. Semua orang Yahudi zaman itu, bahkan kalau orang Yahudi tertentu yang lebih radikal, seminggu 2 kali puasanya, saudara. Ya, nah, jadi saudara, mari kita praktekkan ibadah ini. Ya, puasa itu adalah bagian dari ibadah. Nah, saudara, kita mau lanjut karena saya diberi topik untuk menyampaikan bagaimana menjadi orang tua yang berhati Bapa. Ya, menjadi orang tua yang berhati Bapa. Nah, kita udah belajar sebelumnya, saudara. Mari kita ulangi dulu sedikit. Ya, kita perlu ulang-ulang supaya kita nangkep. Ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 berikutnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini 2 hukum atau perintah pertama dan perintah kedua yang kita mesti dengar terus-terusan, saudara. Dasar dari semua perintah-perintah yang lain. Ya, makanya 2 ini. Tuhan itu Allah kita. Ya, ini Tuhan atau YHWH, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar atau membebaskan engkau ya dari Mesir, negeri perbudakan. Nah, ini buat kita, saudara, buat orang di perjanjian baru, ya, akulah Yesus. Yesus artinya YHWH yang menyelamatkan. Akulah Yesus ya yang telah membebaskan engkau dari Mesir rohani, dari perbudakan dosa. Ya, karena dia adalah anak domba itu. Ya, yang kita peringati, saudaraku, mulai dari Jumat dan terus sampai kemarin ya, saudara. Dia adalah anak domba itu yang telah mati di kayu salib, ya, menebus kita dari dosa supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, ini apa, saudaraku? Ya, ini Injil. Ya, inilah kabar baik. Yesus, dia telah mati di kayu salib buat kita. Dialah anak domba yang, saudaraku, darahnya ya ditumpahkan supaya kita, saudara, boleh diselamatkan dari dosa.
Ya, kita diselamatkan dari perbudakan ya dosa, dari Mesir rohani, saudara. Kita dibebaskan. Nah, ini perintah yang pertama, saudara. Ya, isinya yang penting, bukan pengkalimatannya dulu, saudara. Ya, isinya mesti benar. Nah, ini dia, saudaraku, Injil. Perintah yang pertama. Ya. Kemudian, saudaraku, yang kedua apa? Tuhan itu Esa. Ya. Adonai Echad. Artinya Tuhan satu. Kita keesaan. Ya. Ada kejamakan, saudara. Ya, dalam kesatuannya, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ini mesti kita ajarkan, saudara. Ya, ini saudara sendiri mesti kuasai. Ya, Tuhan itu Allah kita. Injil, saudara. Ini kita mesti kuasai. Kedua, Tuhan itu Esa. Ini juga bagian dari Injil. Ya, dia itu Tuhan, penguasa tunggal. Ya, Allah satu-satunya. Tidak boleh ada ilah lain di dunia ini, saudara, yang kita sembah. Tidak boleh, karena yang lain itu, saudara, bukan Allah. Ya, mereka, saudaraku, diserupakan dengan Allah, dianggap sebagai Allah, padahal bukan Allah. Jadi jangan sembah dia, saudara. Nah, ini dua perintah yang menjadi dasar dari perintah-perintah yang lainnya, saudara. Ya, perhatikan, saudara. Kemudian yang kita mesti ajarkan lagi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi ini dia, saudara. Ya, 3 hal yang kita mesti ajarkan ke anak-anak kita. Nanti kita lihat detailnya gimana. Ya, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini Injil. Ya. Kedua, karena dia sudah memberikan dirinya, saudara, mengasihi kita. Begitu luar biasa kasihnya, sampai dia menyerahkan nyawanya buat kita, maka respon kita seharusnya mengasihi dia. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kasih, dengan segenap jiwa, dan dengan kekuatan. Yesus tambah dengan segenap akal budimu. Ya, itu dia uraikan dari bagian dari jiwa. Ya, nggak apa-apa, sama aja, saudara, tapi lebih detail. Nah, terus apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini? Ya, harus engkau perhatikan. Ya, atau terjemahan lain, kau simpan di hatimu. Kau harus sampai simpan di pikiran bawah sadarmu. Ya, jadi makanya ini perlu diulang-ulang, saudara. Shema Israel ini perlu diulang-ulang sampai dia terekam di pikiran bawah sadar kita. Ya, maka orang Israel, saudara, ya, di Perjanjian Lama ini tiap hari 2 kali minimal, saudara. Mereka harus lantunkan dalam bentuk seperti Mazmur. Shema Israel, ya, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, mereka terus, saudaraku, lantunkan tiap hari. Nah, orang Kristen juga, saudara, di awal-awal, ya, saudara, bahan dengan, ya, saudara, melantunkan ini, Shema Israel, ya, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, kemudian lanjutnya, kalau orang Kristen langsung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini terus, saudara, diulang-ulang, dilantunkan, direnungkan. Terus, saudaraku, dihayati terus, ya, sampai masuk ke pikiran bawah sadarnya kita, saudara.
Hanya firman yang masuk pikiran bawah sadar kita, saudara. Yang akhirnya kita bisa lakukan dengan apa, saudara, sebagai gaya hidup. Ya, kalau masuk pikiran sadar, ya kita dengar sekali, aduh bagus. 2 kali, oh iya bagus ya. Tapi 3 kali, bosen Pak ini. Khotbah itu terus bosen. Nah ini dia. Orang yang bosen-bosen gitu itu, nggak bisa dia jadi pelaku firman, saudara. Orang yang memandang cermin hanya sebentar aja, saudara, lihat cermin, ya dia lihat, iya ya ada tompel di sini, kotor di sini, berkerut di sini. Ya bagus sih, aku tahu kesalahanku, aku tahu. Lihat saudara cermin, terus saudara, sebenarnya saya serupa Kristus ya. Saya bukan serupa dunia ini, saya serupa Kristus. Dia lihatnya cuma sebentar, saudara. Nah, orang yang lihat sebentar lalu lupa, kata Yakobus, nggak bisa jadi pelaku firman. Ya. Nah, jadi kita sering tekankan, jadi pelaku. Lah renungkan aja belum, gimana mau jadi pelaku? Ya, saudara, harus renungkan terus, ulang-ulang. Makanya kita percaya namanya apa? Pengulangan, repetisi. Ya. Nah, repetisi adalah, saudaraku, ibu, ya, the mother of learning. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya, kalau nggak ada ibu, kita nggak lahir, saudara. Kalau nggak ada repetisi, pembelajaran nggak lahir, saudara. Ya, artinya nggak ada pembelajaran. Pembelajaran itu lewat apa, saudara? Pengulangan. Ya, makanya saudara mesti dengar ulang-ulang. Ya, orang Israel ini aja diulang, saudara. Ya, ketika bangun, ketika tidur, ya saudara. Ketika apa, saudaraku? Ya, ketika mereka, saudara, baru bisa bicara, Shema Israel diajarkan, saudara. Ya, ketika mereka mau mati, Shema Israel, ya mereka ucapkan, saudara. Ulang-ulang terus. Ya, nah ini dia. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita udah ulang-ulang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang juga kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan gerbangmu. Nah, saudara, kita disuruh mengajar ini berulang-ulang. Nah, saudara udah praktek belum? Ya, saudara minta topik ini. Nah, mari kita praktek berulang-ulang. Minggu ini langsung saudara praktekkan, ya. Ajarin saudara berulang-ulang kepada anakmu, ya, dan membicarakannya di mana? Waktu duduk di rumah. Nah, rumah kita hari ini, saudara, udah nggak kayak seperti yang Alkitab, ya. Kita duduk sih di rumah, tapi bapak lihat saham, mama lihat apa, saudara, lihat drakor, film drakor, ya, saudara. Anak main game, ya gimana mau ngajar, saudara. Makanya tantangan kita adalah, saudara, gadget, ya. Kita kalau nggak beresin dulu, saudara, ya nggak bisa praktek ini. Makanya minggu lalu saya ingetin kan, kita harus benar-benar menguasai, saudaraku, ya, smartphone. Kalau nggak kita langsung dikuasai, langsung diseret. Nggak punya waktu lagi, saudara. Nggak ada waktu, ya, buat keluarga. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, nah kita praktek nggak, saudara? Pergi bersama sebagai keluarga dalam perjalanan. Ya, sekarang ini enggak, saudara. Kita no time for family. Enggak ada, saudara. Ya, makanya kami set waktu 1 minggu itu kita mesti ada family time yang lama, saudara. Kita sama-sama. Ya. Jadi hari Minggu kalau saya tidak khotbah itu family time. Ya.
Berkhotbah pun saya usahakan, saudara, ada waktu. Ya, kita bersama dengan keluarga kita. Ya, saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Ya, kalau enggak ambil hari Sabtu. Ya, saudara. Nah, kita komitmen. Kita bikin komitmen sebagai keluarga, saudara. Ya, kita ada spending time together. Ya, apabila engkau berbaring, nah ini mau tidur, terutama waktu kecil ini, saudara. Ya, anak-anak kita mesti ajarin, ya, ceritain anak-anak kita. Papa, ya, saudara, itu penting. Saya nggak bilang hanya papa, ibu juga, ya, tapi papa itu penting. Pengaruhnya, saudara, dalam mengajar Shema Israel ini, saudara. Harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ya, ini artinya komitmen melakukan. Harus itu menjadi lambang bidah, saudara. Inilah konsep, ya, metrai itu, saudara. Ya, makanya dibilang di perjanjian baru, saudara, aku akan menulis firman-Ku di dalam pikiranmu, akal budimu, dan apa, saudara, menaruhnya, ya, di dalam hatimu. Maaf, tadi ada gangguan internet. Apakah sudah bisa didengar suara Jelas, saya? Kak. Jelas, Kak Edi. Oke, sorry ya. Nanti kalau terjadi lagi saya akan ganti ke darat. Kadang-kadang agak kurang stabil di sini ya. Oke, baik. Saudara, kita lanjut. Nah, jadi ini konsep, saudara, firman ditulis di hati kita, ditaruh di akal budi kita, itu perjanjian baru, saudara. Ya, supaya kita bisa mengingatnya dan saudara melakukannya. Ya, ditaruh di tangan itu maksudnya dilakukan. Ya, tangan di situ adalah dexios, arm di sini, saudara. Ya, ini konsep 666 juga. Ya, jadi waktu Tuhan bicara tentang 666 sebenarnya ini, saudara. Nggak ada kaitannya sama vaksin. Aduh, itu ngaco belok, saudara, tafsirannya ya. Jadi ini maksudnya satu saat antikris pengajarannya begitu kuat sampai mencap, ya, memberi tanda di dahi kita, saudara. Dia menguasai pikiran kita. Jadi kalau anak saudara nggak mau dikuasai sama antikris, nah saudara mesti, ya, saudaraku, ajarin dia merenungkan firman, karena firman udah ditaruh di pikiran kita, saudara. Ya, kemudian ditulis di loh hati kita, ya, supaya kita bisa melakukannya, saudara. Ini ditaruh di arm, tangan kanannya, saudara. Jadi nggak ada kaitannya sama barcode, ya, nanti kita masuk saudara, masuk supermarket, ya, 500, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, belum bayar misalnya, ya. Nah, saudara, nggak ada kaitannya. Ini tafsiran bebas semena-mena, saudara. Ya, makanya berkembanglah ajaran aneh-aneh, saudara. Ya, vaksinlah. Nanti kalau kamu divaksin kena chip, rasain lu, langsung lu jadi anggota antikris. Saudara, orang jadi anggota antikris, nggak ada yang saudara, yang tiba-tiba ketipu gitu. Ya ilah, gue kena 666. Nggak ada. Dia dengan rela menerima ajaran antikris, saudara. Dengan rela. Nah, ajaran antikris itu apa, saudara? Lawannya ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Nah, saya ceritain. Kasihi Tuhan Allahmu. Nanti saudara bisa bedain. Apa itu ajaran antikris? Pertama, dia anti Yesus mati di kayu salib, saudara. Oke? Dia bilang dia tidak mati di kayu salib.
yang diserupakan yang mati di kayu salib. Ya, saudara tahu sendiri, ya. Ajaran yang mana itu, saudara? Dia anti Yesus datang, Allah datang sebagai manusia, saudara. Ya, jadi antikris ajarannya gitu. Allah nggak pernah menjelma jadi manusia. Dia anti penjelmaan. Nah, itu ajaran antikris. Itu yang kita mesti awasi. Jangan yang kita awasi, saudaraku, yang bukan-bukan lah, vaksin lah, ya saudara. Ya nggak salah, kita nggak mau tentunya saudara kita dicelakakan, ya. Nah, tapi saudara itu nggak ada kaitannya, ya. Vaksin sama keselamatan. Nah, kalau ajarannya salah, ada kaitannya sama keselamatan. Misalnya Yesus nggak pernah jadi manusia. Kemanusiaannya sebenarnya nggak asli, kan gitu, saudara. Nah, itu ajaran antikris. Oke? Ya, ini yang lebih bahaya. Kita harus lindungi anak kita dari ini, saudara. Terus apa? Tuhan itu Esa. Nah, berarti, saudara, ajaran antikris itu apa? Dia anti, ya, apa, saudara, kemanusiaan Yesus, keilahan Yesus tadi udah, ya. Nah, ini anti Tritunggal, saudara. Jadi semua ajaran-ajaran yang anti Tritunggal itu ajaran antikris, saudara. Oke? Yang anti, saudaraku, ya, percaya Yesus adalah anak. Dia disebut anak, itu antikris. Ya, kalau ada yang nggak percaya Yesus itu anak Allah, nah itu antikris. Orang Yahudi percaya Yesus itu percaya ada anak Allah, tapi mereka nggak percaya Yesus itu anak Allah. Ya, orang Yahudi percaya kalau disebut anak Allah itu artinya Allah sendiri. Itu konsep yang mereka udah percaya sebelumnya. Makanya waktu Yesus bilang dia anak Allah, ngamuk mereka. Mereka mau bunuh dia karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saudara, anak Allah itu Allah sendiri, saudara. Ya, seperti anak bebek yaitu bebek, anak manusia yaitu manusia. Ya, nah tapi itu hanya pendekatan, ya, saudara. Artinya di sini bukan soal dilahirkan secara biologis. Nah, makanya saudara, dia adalah anak Allah, itu artinya dia adalah Allah sendiri. Yesus itu Allah. Yang tidak percaya Yesus itu Allah, itu ajaran antikris. Ya, yang percaya Yesus lebih rendah dari Allah keilahiannya. Dia Allah tapi suatu Allah. Ya, seperti yang ada pada ajaran saksi Yehova. Itu adalah ajaran antikris. Hati-hati, kalau saudara terima itu, saudara nggak selamat. Dengar, tidak selamat. Ya, saya tegaskan sekali lagi, saudaraku. Nah, ini yang bahaya. Ya, orang yang percaya ini dia terima cap antikris itu, saudara, di sini. Dia udah percaya sama penyesatan. Dia udah sesat dan dia akan menyesatkan banyak orang nanti. Nah, ini kita mesti ajarin, saudara, sama anak-anak kita. Ya, jadi yang nggak percaya Tritunggal, yang nggak percaya, ya, saudara, anak Allah, yang nggak percaya Bapa, ya kan? Coba, kepercayaan apa yang seperti ini? Saudara simpulkan sendiri. Ya, nah, ini, saudara, membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, karena Allah yang dimaksud atau sesembahan yang dimaksud bukan seperti yang Alkitab tulis. Ya, saudara, bukan seperti yang dinyatakan, diwahyukan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini bahaya, saudara. Jadi inilah ajaran antikris, saudara. Jangan sampai anak saudara dicap nanti, ya, kena, saudaraku, ya, 666 itu. Ya, 666 itu artinya dia manusia tapi meninggikan dirinya sebagai Allah. Ya, nah, saudara tahu itu siapa? Ya, saudaraku, pokoknya lihat aja.
Ya, ajaran-ajaran yang kalau tokohnya ya bukan Allah manusia tapi ditinggikan sebagai Allah. Nah, itu hati-hati, saudara. Itu antikris. Ya, makanya kan di India banyak tuh, saudara. Di tempat lain juga banyak. Di Indonesia juga banyak. Nah, saudara mesti lindungi anak saudara dari ajaran ini. Ya, kalau enggak dia murtad nanti. Ya, pada akhir zaman banyak orang akan murtad, saudara. Ya, mereka ikut ajaran antikris. Jadi pengikut antikris, dicap ini dia. Ya, 666 itu, saudara. Nah, ini yang kita mesti jaga. Nah, karena itu, saudara, jadi saudara mesti menguasai ini ya, Ulangan 6 ini. Nah, mari kita, saudaraku, lihat. Ya, jadi hari ini saya mau kita ingat 3 hal ini, saudara. Ini pengulangan, tapi juga penting. Ya, yang pertama, injili anak-anak agar mengalami kelahiran baru, saudara. Ya, jadi kita mesti injili anak-anak kita. Jangan ngajar anak itu yang diajarin cuman pesan moral. Ya, kita cerita-cerita Alkitab, tapi nggak ada Injilnya, saudara. Ingat ya, Yesus waktu ngomong ya sama siapa, saudaraku? Sama 2 murid yang menuju Emmaus, dia menguraikan kepada mereka isi Alkitab. Ternyata Alkitab adalah menceritakan tentang Kristus. Ya, itulah, saudaraku, tujuan Alkitab ditulis. Itu untuk menerangkan Kristus. Nah, Kristus itu apa, saudara? Ya, Yesus itu Tuhan. Ya, dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia, mati di kayu salib. Ya, buat dosa-dosa kita, sehingga saudara, ya, melalui itu kita boleh diselamatkan. Itulah Injil. Ya, saudara. Jadi seluruh Alkitab sebenarnya, saudara, ya, itu mengandung Injil. Hanya kalau di dalam Perjanjian Lama tersembunyi, saudara. Karena masih bayang-bayang. Ya, tapi kalau di Perjanjian Baru, saudaraku, itu secara apa, saudaraku, ya, kenyataannya diberitakan oleh Perjanjian Baru, saudara. Nah, ini kita mesti pahami. Jadi injili anak-anak kita, jangan cuma cerita moral dulu. Ya, boleh moral, tapi jangan lupa moral pun bawa dia kepada Yesus. Ya, misalnya bilang begini, Tuhan mau ya kita jadi orang yang taat sama semua perintah Allah. Ya, Tuhan mau, tapi kita nggak mungkin taat dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang benar ya dengan melakukan perintah Tuhan. Tidak ada seorang pun benar. Nah, jadi gimana caranya kita melakukan perintah Tuhan? Nah, kita mesti ya percaya Yesus dulu. Kita mesti mengalami kelahiran baru. Supaya lewat kelahiran baru itu, kamu bisa taat nanti kepada perintah Tuhan. Nah, saudara, walaupun kita ngajar moral, ya, tapi kita bawa dia, saudaraku, kepada Injil. Nah, ini penting, saudara. Nah, banyak orang nggak menguasai Injil itu apa. Ya, nah, kita lihat ayat 16, Roma 1, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara nggak pernah memberitakan Injil, ya mana bisa selamat anak-anak saudara. Ya, dia selamat karena dia dengar Injil. Ya, makanya kita mesti sampaikan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Setiap orang yang percaya. Ya, jadi terus beritain Injil sampai dia percaya, saudara. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, ini tadi. Ya, nggak ada orang yang bisa jadi benar. Ya, karena apa?
karena perbuatannya, nggak bisa. Tapi lewat percaya kepada Injil, percaya kepada penebusan Kristus di kayu salib, ya, bahwa semua dosa kita sudah diampuni, makanya kita jadi orang benar. Ya, kalau dosa kita nggak diampuni, kita nggak bisa jadi orang benar. Nah, setelah kita jadi orang benar, baru kita melakukan kebenaran. Ya, jadi jangan terbalik, bukan melakukan kebenaran supaya jadi orang benar. Nah, itu Taurat. Ya, jadi kita menjadi benar dulu, baru melakukan kebenaran. Ya, kalau ayam, ya saudara, disuruh berkokok, ya ini misalnya ayam jantan disuruh berkokok, pasti bisa. Kenapa? Ya, karena dia udah punya benih berkokok. Pasti dia bisa berkokok. Ya, tapi jangan maksa, saudaraku, ya, suatu makhluk untuk berkokok supaya dia jadi ayam. Nah, itu terbalik, ya, saudara. Jadi kita nggak bisa, ya, maksa anjing suruh berkokok supaya dia jadi ayam. Nggak bisa, saudara. Ya, jadi saudara, kita mesti apa, saudara? Ingat ini, ya. Kalau ayam, ya, disuruh berkokok, ya dia pasti bisa, saudara, karena dia udah punya benih itu. Nah, sama. Kita harus jadi benar dulu, baru bisa melakukan kebenaran. Ya. Nah, ini kita suka menangkap terbalik-balik, saudara. Ya, kemudian apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kalau kita terus bertekun dalam Injil, saudara, ya, merenungkannya, terus berpegang teguh kepada kebenarannya, maka kita akan bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Kita bertumbuh dalam iman. Ya, kita bertumbuh, ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga kita bisa hidup oleh iman, saudara. Apapun yang kita lakukan, ya, itu lahir dari iman. Nah, apa yang kita lakukan lahir dari iman itu dahsyat, saudara. Ya, tanpa iman kita nggak bisa mempraktekkan kekristenan. Ya, tapi dengan iman kita bisa praktekkan kekristenan, saudara. Ya, karena kekristenan itu mustahil dipraktekkan tanpa iman. Ya, nggak bisa, saudara. Jadi kita mesti mengandalkan iman. Nah, iman datangnya dari mana? Ya, dari Injil. Ya, nah makanya anak saudara mesti diberitain Injil. Nah, pertanyaannya Injil apa? Masih banyak orang tua yang nggak ngerti. Injil aja kalau ditanya apa? Kitab Injil jawabnya. Salah. Ada lagi yang ngajar. Di dalam perjanjian lama nggak ada Injil. Hanya perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Nggak benar, saudara. Injil itu ada di dalam kitab perjanjian lama. Tapi, ya, masih, saudaraku, tersembunyi. Masih ada di dalam bayang-bayang. Tapi ada. Ada Injil itu. Nah, itu yang Yesus terangkan kepada dua murid yang ke Emmaus itu, saudara. Tentang Injil. Ya, wah, baru mereka matanya katanya terbuka, saudara. Ya, nah itu penting. Oke. Nah, yang kedua, jadi pertama, injili anak saudara agar mengalami kelahiran baru. Kalau dia udah lahir baru, saudara, baru dia bisa taat sama hukum moral. Ya, jangan mencuri, jangan menipu, ya, bersaksi dusta, jangan apa, saudara, berzina, dia baru bisa. Kalau anak saudara nggak pernah diinjili, nggak lahir baru, jangan heran dia nggak mungkin nanti, saudara, ya, nggak terus bergumul dengan dosanya. Dia akan terus, saudaraku, jatuh bangun, dan jangan heran kalau dia berzina setelah menikah. Ya, saudara, nanti kalau dia kerja, dia tukang korupsi. Ya, karena dia belum lahir baru. Seandainya dia bisa nggak berzina, bisa nggak menipu, saudara. Tapi itu karena dia lagi apa, saudara? Ya,
lagi ya cukupan, ya lagi nggak ada kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan, dia pasti dia jatuh, saudaraku, ke dalam hal itu. Nah, mari saudaraku, kita injili anak kita. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita lihat berikutnya. Ya. Nah, apa itu Injil? Ya, belum kedua nangkep. Ya, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4. Kemarin hari Jumat ya saya ceritakan ini saudara yang udah ikut ya, yang sudah ikut saudara waktu itu Paskah. Nah, inilah harta terbesar dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi kita mesti teguh berpegang pada Injil, saudara. Seperti yang telah beritahu, kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ini dia Injil, saudara. Sebab yang sangat penting, apa? Yang sangat penting. Sekali lagi, yang ya ini masih ayat sebelumnya ya. Yang sangat penting. Bisa ini sebelumnya. Oke. PowerPoint sebelumnya. Sebab yang sangat penting, ayat 3 ya. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri. Ya, jadi dia terima, Rasul Paulus terima, saudara. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini isinya Injil. Kalau ada yang tanya, Pak, ini Injil itu apa? Ini dia. Ya, ceritakan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, mesti jelas, saudara. Ceritain. Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita orang berdosa, ya, ceritain. Ya, kita lahir udah dosa. Nah, apa itu dosa? Melanggar perintah Allah. Kita semua melanggar perintah Allah. Ceritain nama anak kita. Ya, Papa dulu pelanggar perintah Allah. Ya, Papa suka berbohong, itu udah melanggar perintah Allah. Papa suka ya apa misalnya curi uangnya mama. Ya, ceritain saudara. Papa suka nyontek dulu, itu dosa. Kan nyontek itu mencuri kan, saudara. Semua manusia telah berbuat dosa. Ya, tidak ada yang tidak. Nah, habis itu saudara ngomong sama dia, kamu orang berdosa bukan? Nah, jadi pakai contoh-contoh yang real, yang dia sadar, iya ya, aku orang berdosa. Nah, akibat dosa apa? Ya, akibat dosa adalah kamu harus binasa, ya, masuk neraka. Jangan begini, oh jangan diceritain, anak-anak serem, masuk neraka serem nanti. Oh, saudara kompromi. Saudara mesti cerita apa adanya. Ya, saudara mesti bilang binasa, masuk neraka. Ya, binasa itu apa? Maut, mati itu apa? Terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Ya, kalau baterai dari HP dipisahkan dari HP-nya, nah itu yang disebut mati. HP-nya mati, ya nggak bisa apa? Nggak bisa beroperasi. Oh, anak-anak nangkep tuh, ya yang udah punya HP apalagi, ya atau mainannya. Kalau nggak dicolok ke listrik, mati dia. Nah, demikian kalau kita terpisah dari Allah pencipta kita, kita mati. Ya, nah diceritakan saudara dalam bahasa mereka. Nah, terus kita tanya, kamu pernah nggak? Kamu pernah nggak berdosa? Ya, melakukan dosa. Sampai dia nggak dosa. Nah, gimana? Jadi caranya supaya kamu dosanya ya bisa beres kalau kamu jatuh, kalau kamu berbuat dosa. Ya. Nah, caranya dosa kan mesti dihukum.
Nah, tapi puji Tuhan ada kabar baik. Kamu mau dengar nggak kabar baiknya? Kristus telah mati buat dosa kamu. Supaya kamu nggak perlu mati. Ya, supaya kamu nggak perlu binasa. Supaya kamu nggak perlu masuk neraka. Supaya kamu boleh diselamatkan dari hukuman yang sangat mengerikan. Ya, kamu mau nggak? Ya, tanya dia dulu. Kamu percaya nggak Yesus telah mati buat semua dosa kamu? Semua. Percaya nggak? Nah, percaya nggak bahwa sesuai dengan kitab suci, ya dia juga sudah dikuburkan. Ya, percaya nggak? Dia bukan hanya dikubur, tapi pada hari ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Ya. Nah, saudara mesti ceritakan 3 hal ini. Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus dibangkitkan. Itulah Injil. Ya. Kalau dia percaya, saudara, kepada ini, ya, dia menerima iman sejati, saudara. Dia percaya ini, ya, karena saudara beritain firman ini, beritain kebenaran Injil ini, dia dapat iman, saudara, lahir baru anak saudara, ya, mengalami kelahiran baru. Nah, kalau dia lahir baru, saudara, dia udah punya benih Kristus di dalam dia. Sekarang Kristus tinggal di dalam dia. Kristus hidup di dalam dia, ya. Maka saudaraku, dia baru, saudaraku, ya, dia bisa jadi apa, saudaraku, orang percaya sejati. Ya, nah ini dia saudara, kita mesti injili anak kita. Ya, nah ini perlu apa, saudaraku? Kita terus, bahkan kalau dia udah terima Yesus pun, udah lahir baru pun, kita perlu bertekun dalam Injil, katanya tadi kan, berpegang teguh padanya. Ya, artinya kalau ada pencobaan datang, enggak, kamu enggak mungkin selamat kamu. Ya, kamu aja belum masih jatuh bangun dalam dosa. Ya, nah gimana dia mempertahankan, ya saudaraku, imannya, saudara. Nah itu dia mesti apa? Terus-terusan dengar Injil. Makanya Injil mesti terus diberitakan, saudara. Ya, kita juga mesti terus dengar Injil dan kita juga mesti memberitakan Injil. Ya, Injil itu ingat harta terbesar dalam kerajaan Allah. Orang yang kalau udah lihat Injil, saudara, wow, udah percaya kepada Injil ini, dia radikal. Dia percaya Tuhan radikal, saudara. Ya, nah berikutnya, yang ini sebenarnya yang kedua, next. Nah ini yang kedua. Next bisa, ya. Ajar berulang-ulang hukum kasih itu, saudara. Ya, jadi ini hukum kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah, saudara? Nah, kita harus ketahui dulu kasih Kristus, kasih Allah. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Nah, saudara mesti ceritakan, Yesus mati, ini masih Injil ini, saudara. Yesus mati buat kita itu, bagaimana dia matinya, saudara? Ya, dia menyerahkan seluruh hidupnya, nyawanya buat kita, saudara. Bayangin, ya, dia serahkan semuanya, nyawanya buat kita. Kamu percaya nggak? Ya, nah, kata ketahui di sini, saudara, bukan gnosis, pengetahuan otak, tapi ini adalah apa, saudara? Ya, ginosko. Kita tahu di sini, dapat pencerahan di hati kita, saudara. Ya, bahwa dia betul, dia telah menyerahkan seluruh kehidupannya, saudara, yaitu nyawanya buat kita. Ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Jadi kita mesti ketahui dulu kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara percaya nggak ini? Oh, belum, Pak Edi. Ya, kalau belum, ya terus renungin, saudara. Inilah Injil. Ya, terus renungin sampai saudara dapat iman itu. Ya. Nah, kalau udah dapat masih
kurang yakin. Renungin terus. Ya. Terus Injil makanya mesti terus dipegang teguh, Saudara. Injil itu terus kita dengar ulang-ulang supaya kita tahu, Saudaraku. Kita ketahui kasih Kristus itu, bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya. Nah, kalau kita udah tahu ini, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, maka kita baru jadi orang Kristen yang rela nyerahin nyawanya. Oke? Nah, ini kita mesti ajar berulang-ulang. Inilah perintah pertama. Ya, Tuhan itu Allah kita. Ya, Dia yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan bagi kita. Ya, Dialah anak domba yang mencucurkan darahnya. Ya, makanya ini kita mesti terus-terus ulang walaupun kita udah lahir baru. Kenapa gereja bertumbuh itu, Saudara? Kalau dia tiap-tiap bertemu melakukan perjamuan kudus. Nah, apa inti perjamuan kudus? Mengingat, ya kan? Apa yang dia lakukan buat kita. Mengingat dia mati di kayu salib buat kita. Mengingat dia mencucurkan darahnya. Itulah roti dan anggur sebagai titik kontaknya. Kalau kita renungkan terus, saudaraku, kita bertumbuh dalam kasih. Ya, kita akan makin mengasihi dia dan kita akan makin saling mengasihi. Nah, yang terakhir, saudara, ini yang ketiga. Ini masih salah. Yang ketiga ini. Terus PowerPoint yang terakhir. Ya, ini masih ketiga ya. Ini ketiga bukan kedua. Ajarkan berulang-ulang perintah jangan menyembah berhala. Saudara mesti ajarkan. Ya, apa itu penyembahan berhala? Ya. Nah, banyak orang pikir penyembahan berhala hanyalah kalau di rumahnya ada patung berhala. Ya, Saudara, wah dia nyembah berhala ini. Ya, ada keris, ya, ada benda-benda yang disembah, Saudara. Dia nyembah berhala. Ya, betul. Ya, itu bisa penyembahan berhala. Tapi penyembahan berhala, Saudara, ya lebih dari sekedar ya benda-benda itu. Kalau kita lihat Kolose 3 ayat 5, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, ya. Ini yang warna merah, hawa nafsu, nafsu jahat ini yang warna biru, dan juga keserakaan yang warna ungu, yang sama dengan penyembahan berhala. Apa? Sama dengan penyembahan berhala. Bukan mirip, bukan. Bukan apa, saudaraku, ya serupa, bukan. Sama. Ya. Sama, tahu saudara, identik. Ya, sama dengan penyembahan berhala. Inilah penyembahan berhala. Ini bukan mirip penyembahan berhala. Ini adalah penyembahan berhala. Ya. Nah, jadi kita disuruh matikan. Ya, nggak boleh, saudaraku, mempraktekkan 3 hal ini, saudara. Karena ini menyembah berhala. Ya, percabulan, kenajisan. Nah, ini dosa seks. Ya, dari mana dosa seks munculnya, saudara? Kita menyembah gambar-gambar, ya, kita menyembah imajinasi-imajinasi yang cabul di pikiran kita, di imajinasi kita, saudara. Di situ mulainya penyembahan berhala. Makanya kalau saudara terus merenungkan gambar-gambar di imajinasi saudara, bahkan saudara menciptakan gambar-gambar itu, ya, saudara membuat gambar-gambar itu, ya. Makanya banyak pria, banyak wanita, ya, kerjaannya menggambar. Menggambar di mana, saudara? Di imajinasi. Nah, imajinasi itu layarnya. Tinggal ditaruh gambar. Ya, gambar siapa? Kebanyakan gambar perempuan, kalau buat pria, gambar perempuan yang kurang bajunya, bahkan nggak pakai baju. Nah, ini dia. Kita gambar di situ, saudara.
Ya, kita yang ciptain gambar-gambar itu, saudara. Saya pengen merenungkan gambarnya siapa, saudara, misalnya. Waduh, rambutnya yang kayak siapa, matanya kayak siapa, hidungnya kayak siapa, mulutnya, ya, seksinya kayak siapa, badannya kayak siapa. Dia cipta gambar itu, saudara. Ya. Nah, terus saudara, dia mulai, ya, terus merenungkan gambar itu siang dan malam. Nah, dia pasti melakukan dosa seks pasti, kalau enggak onani, masturbasi, ya, untuk penyembahan berhala. Makanya kalau kita nggak buang, hapus gambar-gambar ini, saudara, atau alihkan, jangan dipikirkan, ya, kita, saudaraku, akan terus jatuh bangun di dalam dosa percabulan. Nah, ini saudara mesti ajarin anak saudara, ya. Ini, saudaraku, adalah percabulan. Ini adalah penyembahan berhala. Ya. Ini penyembahan berhala, saudara. Nah, yang kedua, hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, Ed Cole bilang hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri, sekalipun mengorbankan orang lain, karena hawa nafsu selalu mengambil. Itu bahasa populernya egois, itu dia. Itu hawa nafsu, egois. Ya, kalau kita udah egois, kita jadi jahat. Makanya disebut nafsu jahat. Jahat, saudara. Oke, jahat itu apa definisinya? Ya, yaitu apa, saudara? Yakobus 3 ayat 16. Lawannya Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yakobus 3 ayat 16 dibilang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara? Ya, di situ ada, ya, segala kejahatan. Di situ ada kekacauan dan segala jenis kejahatan. Jadi kejahatan dimulainya dari egois, ya, dari nafsu, hawa nafsu. Muncullah nafsu jahat, saudara. Ya, jadi itu jahat di mata Allah, itu jahat. Jahat bukan hanya dosa-dosa besar, saudara. Ya, wah, dia jahat sekali itu, korupsi, ya. Wih, jahat banget, dia bunuh 13 orang, ya. Wah, dia jahat sekali itu. Saya mah nggak jahat, Pak Edi. Siapa bilang? Saudara egois sama istri itu jahat, ya, saudara. Ya, saudara egois di kompak, ya, mikirin diri sendiri, jahat. Ya, makanya Komsel banyak berbuat kejahatan karena saudaraku hidupnya, ya, penuh hawa nafsu. Ya. Nah, saudara, ini dia. Ini penyembahan berhala. Jadi yang disembah siapa? Diri sendiri. Nah, itu dia. Yang disembah diri sendiri. Egonya yang disembah. Egonya yang jadi pusat. Egonya yang dikasih makan terus. Egonya nggak pernah dilawan. Egonya, saudaraku, dibiarin berkuasa, bertahta. Nah, ini dia. Ini yang disebut tahta. Kalau yang tadi itu wanita, kalau buat pria. Ini 3 ta ini, saudara. Nah, yang terakhir keserakahan itu harta. Ya, keserakahan, cinta uang, mamon yang kita sembah. Ya, saudara. Nah, ini penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Ya, nah, kita mesti buang, mesti bertobat dari penyembahan berhala. Nah, ini kita ajarin ke anak-anak kita. Kalau kita nggak pernah ajarin, saudara, apalagi zaman sekarang, waduh, 3 ini paling subur, kan? Coba, saudara, mau melakukan dosa percabulan, gampang sekali. Apalagi nanti metaverse, waduh, lebih ngeri, saudara. Metaverse itu nanti, ya, aduh, diceritain nanti saudara pengen lagi, ya. Itu, saudara, ya, tingkat tanda kutip kenikmatan dosa seksnya itu mencapai puncaknya, saudara. Seperti, ya, saudara, bahkan saudara bisa lebih dari melakukan
ya saudaraku, percabulan atau perjinahan secara jasmani. Itu ngeri, saudara, ya. Karena kan kita lihat saudaraku, pornografi nanti itu saudaraku dibawa kepada dimensi yang lebih tinggi, ya. Jadi kenikmatannya, saudara, itu mencapai puncaknya, ya. Nah, tapi itu semua virtual, ya, saudara, ngeri sekali, ya. Nanti di zaman metaverse, nah nanti gereja juga mau dibikin gitu, ya. Jadi nggak perlu urapan Roh Kudus lagi, kita bisa tanda kutip nikmat secara rohani. Ya, kita mencapai apa, saudaraku? Ya, mencapai orgasme rohani puncaknya, saudara. Wah, jadi nanti orang nggak mau lagi, saudaraku, ke gereja sejati, gereja metaverse saja. Aduh, ngeri, saudara. Ini kalau cerita memang Alkitab bilang nanti, ya, yang jahat akan makin jahat, saudara, mencapai puncaknya. Tapi orang yang benar akan makin benar, saudara. Nah, ini di akhir zaman. Saudara siap menghadapinya? Serius. Ajarin anak-anak kita hal ini, saudara. Nah, kalau enggak, mereka nanti, ya, percuma kita ajarin moral, percuma kita bilang, ya, jangan membunuh, jangan mencuri. Ya nggak bisa lah mereka praktekkan, wong belum lahir baru. Nah, saudara, jadi mari kita concern sama anggota, sama keluarga kita. Jadilah orang tua yang berhati Bapa, saudara. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Saya berharap mari kita praktekkan mulai dari diri kita, mulai, saudaraku, di keluarga kita, di kompak kita, di komsel kita, baik anak-anak jasmani kita maupun anak-anak rohani kita. Kita, saudaraku, praktekkan ini. Ajarkan berulang-ulang. Ya, mari, saudaraku, kita berdoa. Tuhan, biar hari ini, Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, Kau sudah berbicara kepada kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Baik, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Mungkin ada yang mau menanggapi, meresponi, dapat berkat apa hari ini, ya, mau praktek apa, atau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan teman-teman, boleh tulis di chat juga ya, nanti saya bantu akan bacakan. Dan juga jika teman-teman juga bisa buka mic, buka video, ini waktu yang terbaik ya, kita mau ambil tanggung jawab lebih besar lagi di zaman akhir ini. Ya, kita percaya setiap kita yang ikut di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini, kita mau menjadi orang tua ya, bukan hanya kepada anak jasmani, kita tahu juga kita akan menjadi juga Bapak rohani ya. Jadi silakan teman-teman bisa bertanya atau meneguhkan ya sambil menunggu ya Kak Edi. Saya tadi Ya. benar-benar mau bertanya nih Kak Edi. Jadi kan kebanyakan juga ya harus diakui ternyata anak-anak Tuhan banyak rindu melakukan hal yang benar tapi lupa gitu loh. Belum menjadi benar. Ternyata tanpa sadar itu kita melakukan hukum Taurat ya Kak Edi. Balik lagi ya Kak. Ya. Jadi kalau Taurat prinsipnya kita taat melakukan kebenaran supaya menjadi benar. Kebalik ya. Nah, di Injil kita jadi benar dulu baru bisa melakukan kebenaran. Jadi terbalik. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti bedanya. Dia masih jalanin ya perjanjian lama, prinsip perjanjian lama. Kamu harus hidup benar supaya kamu benar. Nah, supaya benar, salah. Kamu harus hidup benar karena kamu sudah orang benar. Nah, itu yang prinsip yang perjanjian baru. Tapi kita orang Kristen ya, karena kita mungkin diajarinnya perbuatan ya.
Jadi kekristenan itu perbuatan, makanya lu mesti melakukan kebenaran supaya lu benar. Nah, itu Taurat. Nah, kalau Injil perjanjian baru beda. Karena kamu sudah dibenarkan. Segala dosa kamu sudah diampuni Tuhan. Kamu bisa hidup benar. Anggap ya, beda jadi. Ya. Terima kasih Kak Edi. Ya, silakan teman-teman. Apakah ada? Ya, Pak Yongki, saya mau agak sedikit kesaksian aja Kak Edi Leo tadi kan tentang awal pertama bagaimana penguasaan diri terhadap gadget ya Pak Edi. Saya mengalami juga, tetapi saya menang. Jadi caranya waktu saya ikut Komsel ataupun ketika saya mulai ada dalam Koramdeo ini, ikut kompak. Jadi saya sama temen tuh berdoa kalau saya tuh belum bisa mengendalikan gadget itu terhadap drama Korea, drakor. Tetapi saya bisa lepas. Kenapa? Itu memang seperti apa ya? Seperti candu ya. Kalau kita makin mencari judul yang terbaru, kecanduan gitu sampai lupa melayani suami, lupa kita punya suami, sampai belum masak, belum ini, kerjaan kita juga terlantar, bekerja terlambat, semua karena drakor. Terus tadinya saya di kereta, itu sepanjang orang di kereta itu, yang ada di dalam kereta itu semuanya nonton drakor ya. Saya lihat tuh kanan kiri saya tuh, semua perempuan, kalau saya dudukkan di tempat wanita. Semua hampir rata-rata nonton drakor. Saya turun dari kereta, duduk di busway lagi, drakor juga. Jadi saya mau belajar benar dalam kebenaran firman. Gimana caranya? Tiap hari teman kompak saya sama saya berdoa tuh. Kalau Lina bisa lepas dari drakor, gimana caranya? Ya harus pegang kebenaran firman. Saya mulai kan saya memang membaca firman. Jadi saya alihkan. Drakornya saya delete dari HP saya. Nah, Alkitab itu kan ada di HP saya. Kalau membaca, kadang-kadang kalau di kereta ikut terngantuk. Tapi ketika saya membuka dengan video, jadi ada Alkitab suara, saya kan seperti nonton drakor kan. Saya ganti tuh. Nah, akhirnya saya bisa mencintai firman itu. Jadi kalau saya nggak tergoda lagi tuh, ketika komsel, video saya matiin tuh. Saya lihatnya drakor, udah enggak sekarang Kak Edi, saya udah menang. Jadi ketika di kereta saya juga udah baca Alkitab. Hari-hari saya di busway saya baca Alkitab. Jadi kenapa saya jadi bisa berdampak dong? Orang di sebelah saya ngelihat, kok dia bukanya Alkitab sebelah saya ini. Jadi dia pernah nanya, kira nonton drakor. Enggak, ini lebih dari drakor, saya bilang gitu. Terus teman kerja saya juga gitu, Lin, judul baru ya? Oh iya, judulnya baru banget ini, firman yang hidup. Jadi puji Tuhan ya Kak Edi, saya menang sampai detik ini. Amin, Ketika saya menunggu, misalnya saya berobat, nganterin orang tua saya berobat, saya tuh bukanya firman, bukan drakor lagi. Jadi menunggu waktu berhenti, saya bacanya firman. Ya itu saya dengerin video itu ya. Jadi bisa menang karena memang kita mencintai dulu ya, tahu mulai harus tahu kebenaran. Kalau belum tahu kebenaran ya kita nggak akan mencintai gitu loh. Jadi itu Kak Edi, akhirnya saya kompak saya benar. Waktu Kak Edi juga menerangkan ini, saya juga mau pengakuan dosa loh Kak Edi. Saya juga buka-buka IG, buka-buka FB, itu enggak. Firman yang saya dapat itu enggak saya praktekkan ya. Iya, yang mungkin mesbah Koramdeo juga pertama-tama nih sempet tuh saya buka-buka, tapi sekarang enggak Kak Edi. Saya udah menang. Saya bener-bener kusuk dengerin apa yang Kak Edi paparkan, saya bagi ke teman komsel, saya bagi ke teman kompak. Jadi mereka jadi, Lin dapat apa kemarin impartasi hari Senin? Saya bagi tuh Kak Edi, jadinya mereka juga diberkati. Itulah saya baru tahu arti berdampak bagi orang lain, yaitu dari diri dulu sendiri kita mau berubah. Terima kasih Kak Edi, terima kasih Pak Yongki, Tuhan memberkati. Iya, thank you ya kesaksiannya Rina ya, betul ya. Betul Kak Edi. Ya. Thank you Rina. Satu orang bertobat di mesbah Koramdeo, seluruh partisipan juga diselamatkan ya Kak Edi ya. Dimulai dari satu orang ya Kak Edi ya.
Betul. Jadi 3 hal ini, saudara, percabulan, dosa seks, hawa nafsu, dan cinta uang, ya. Nah, tiap kita, ya, kita beda-beda tantangannya, saudara. Tapi ini, ya, real. Ini tantangan kita, saudara. Kita mesti menang. Ya, ada orang, dia mungkin drakor nggak terlalu menguasai dia. Tapi duit, waduh. Ya, kalau duit itu luar biasa menguasai dia. Ya. Nah, ada orang bukan duit tapi tahta. Wah, egonya itu nggak bisa dikalah-kalahin, ya. Ya, egois banget, ya, pokoknya. Nah, itu semua penyembahan berhala, saudara. Kita yang tahu, ya. Coba masing-masing kita cek, kita terikat penyembahan berhala enggak? Ya. Nah, kadang-kadang saudara lagi mesbah doa aja kita nggak konsen, kan. Kita yang tadi, masa lagi mesbah nontonin drakor, saudara, ya kan. Terus apa, ya, Instagram lah dilihat, ya, yang nggak konsen. Ya, nanti kita kayak Eutikus lah, ya, sambil dengar firman, satu telinga keluar, duduknya di jendela. Nah, kalau jatuh mati, saudara, waduh, siapa yang tanggung jawab, saudara? Nah, hari ini, saudara, kita mau sungguh-sungguh serius ikut Tuhan. Oke, baik. Ada lagi yang mau, kalau mau meneguhkan silakan, Ada, atau mau teman-teman? bertanya. Saya, Pak Yongki. Ya, silakan. Iya, Kak Edi, ini pertanyaan yang lucu, Kak Edi. Cuma pengen tahu aja. Tadi kan Kak Edi, saya bilang apa, menginjili anak-anak. Pengen tahu aja, Kak Edi. Soalnya saya masih kurang ngeh tentang Injil. Apa arti Injil itu, Kak Edi? Itu aja, Kak Edi. Ya, mau diuraikan. Iya. Oke, bagus. Ulang lagi, ya. Nah, Injil itu, ya, adalah 1 Korintus 15. Nanti kamu baca, ya, ayat 1 sampai ayat 4. Injil itu isinya 3. 1, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, sesuai dengan kitab suci. Itu yang poin pertama. Jadi Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Itu poin yang kedua. Ya, dia dikuburkan. Dan poin yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, itulah Injil. Injil itu isinya 3 itu aja. Ya, jadi gimana caranya? Ya, saudara mesti ngalamin dulu. Saudara percaya nggak Yesus telah mati bagi dosa-dosa saudara? Semua dosa saudara. Ya, ada yang bilang, oh enggak, dosa masa lalu aja, sama dosa masa kini. Yang ke depan tanggung sendiri. Wah, ngaco ini. Ini Injilnya nggak benar. Yesus mati buat berapa dosa kita? Semua. Dari lahir sampai mati ditanggung, saudara. Karena dia kalau nggak nanggung satu dosa aja, kita masuk neraka, saudara. Makanya dia mesti mati buat segala dosa kita. Berapa banyak ayat yang bilang segala dosa, segala dosa. Ya. Nah, ini mesti benar, Injilnya mesti benar. Ya. Terus, ya, dia dikuburkan, ya, dan jadi kita ikut dikuburkan juga, ya, sehingga kita putus hubungan sama dosa-dosa kita, saudara. Ya, udah dikubur manusia lama kita, ya, udah dikubur pabrik dosa kita, ya. Nah, itu Injil, saudara, ya, sehingga, ya, kita putus hubungan dengan manusia lama kita, ya. Nah, kemudian apa, saudara? Kita telah dibangkitkan. Ya, perhatikan kata telah. Ya, kita telah dibangkitkan bersama Dia. Kapan kita dibangkitkan? 2000 tahun yang lalu udah dibangkitkan. Ya. Jadi itu Injil. Nah, percaya nggak sama Injil? Kalau nggak percaya, nggak selamat. Kalau percaya, selamat, saudara. Ya. Nah, nangkep ya, tadi itu Injil. Ya, makasih Kak Edi. Ya. Jadi Injil bukan kitab Injil, ya, beda.
Kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitabnya. Injil itu beritanya. Berita apa Injil itu? Nah, itu tadi berita bahwa Yesus telah mati buat kita, buat dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan. Ya. Nah, itu Injil. Kita percaya nggak? Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Oke. Jadi jangan cuman gini, percaya Yesus loh. Percaya apanya? Percaya Yesus. Orang Buddha juga ada yang percaya Yesus. Percaya Yesus. Orang Islam juga ada yang percaya Yesus. Tapi tidak seperti Alkitab tadi, ya, sesuai dengan kitab suci. Harus sesuai dengan kitab suci. Ya. Banyak orang percaya Yesus. Percaya dia cuman penolong aja, dewa kayak di India. Banyak yang percaya Yesus. Di India kalau saudara bilang, ya, percaya nggak Yesus bisa menyembuhkan, kau percaya? Ya. Apa saudaraku? Tapi kalau percaya dia satu-satunya Allahmu, wah itu langsung mundur dia, saudara. Karena dia percaya jutaan Allah, jutaan ilah. Ya. Jadi saudara, Yesus nggak masalah, ditambah jadi salah satu aja. Nggak masalah. Tapi akan masalah kalau saudara bilang, kamu jadiin dia satu-satunya Tuhan Allahmu. Nah, itu langsung apa saudara, dia nggak bisa. Oke, nangkep ya. Jadi percaya Yesus itu apanya yang dipercayai? Penebusannya. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru selamat, kita percaya dia. Oke? Baik. Oke. Karena waktu nih Kak Edi, boleh satu Ya. aja nih Kak, bagi tips Ya. ke kita nih Kak, ya. Terakhir ya teman-teman ya. Bagaimana nih Kak Edi buat kita sebagai orang tua, ya tentu rindu memiliki hati Bapa ya kepada anak jasmani maupun anak rohani, dan kita ketika menceritakan itu bisa benar-benar menarik dan anak-anak jasmani ataupun rohani kita tuh menjadi percaya, bukan menjadi bosan gitu loh Kak. Kan diulang-ulang nih Kak. Kalau diulang-ulang terus gitu, kalau kita penyampaiannya juga tidak mengetahui teks. Kalau saya lihat kan Kak Edi menyampaikannya berulang-ulang, bisa menarik. Bagaimana nih buat kita sendiri bisa juga copy paste lah gitu loh Kak Edi. Gimana Kak Edi? Oke. Jadi kuncinya bukan di metodenya, bukan. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya kalau saudara lihat saat teduh saya tiap hari saya sebut, saya mau praktek disiplin dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus supaya saya dapat mampu melaksanakan amanat agung. Ya, jadi Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Kalau kita hanya jadikan metode nggak bisa menyelamatkan orang. Ya. Nah, saya pernah nanya anak saya, nah, paling menarik kamu masuk tuh firman Tuhan, ya. Kapan? Kalau papa nyampeinnya seperti apa katanya. Nah, dia bilang gini, kalau itu nih setelah dia dewasa ya, bersifat inspiratif katanya. Nah, apa yang paling inspiratif? Waktu papa ajak main katanya. Ajak main, saudara. Nah, waktu ajak main itu ya nanti Roh Kudus ciptakan satu kebutuhan. Ya, waktu main itu muncul sebuah kebutuhan. Nah, di situ kita masuk, saudara, lewat Injil. Tapi kita udah kuasai dulu poin-poin Injil tadi ya. Nah, contoh cucu saya, saudara, itu anaknya kinestetik. Nah, kalau anak saudara kinestetik, nah ini cara ngajarnya, saudara ya. Jangan pakai auditori aja ngajarnya. Buat dia boring, saudara, auditori aja. Ya. Atau ya jangan saudaraku cuman visual aja. Tapi saudara pakai kinestetik. Nah, kinestetik itu gini, sambil kita main, saudara, ya, kita masuk ke cerita itu, kita masuk ya seperti dia ngalamin sendiri cerita itu. Lalu kita ngajar. Ya. Nah, misalnya saudara,
apa yang paling ini, saudara? Yang paling hari-hari ini anak kita kan nggak bisa dihindari dari apa, saudara? Tren-tren yang ada. Ya, misalnya anak kecil sekarang ya pasti misalnya Star Wars. Ya, lagi musim Star Wars. Anak cucu saya lagi ya, saudara, perhatiannya sama Star Wars. Karena semua di sekolah yang ya teman-temannya ngajak ngomong itu kan. Kamu udah punya belum lifesaver? Ya kan? Kamu udah punya belum ini? Udah punya itu belum? Nah, nanti kalau dia kita nggak apa pengaruhi, saudara, nilai-nilai Kristen, ya nanti dia dipengaruhi oleh temannya. Masuklah ajaran-ajaran antikris itu lewat Star Wars. Nah, sekarang kita musuhin Star Wars. Nggak perlu, saudara, nggak perlu kita musuhin. Ya, tapi kita apa, saudara? Kita beri nilai kerajaan Allah di dalam Star Wars itu, saudara. Ya, itu yang Yesus lakukan. Yesus suka pakai perumpamaan yang ada di dunia ini, tapi dia beri nilai kerajaan di situ, saudara. Ya, jadi misalnya anak kita, ya kalau cucu saya, bapaknya izinkan main alat-alat Star Wars, tapi bapaknya ceritain versinya Alkitab. Misalnya, saudara, ya Star Wars itu kan ada apa, saudara? Ada tokoh yang jahat, tokoh yang baik kan. Nah, tokoh yang baik itu diajarin sama bapaknya itu the light side, itu pihak terang. Ya, yang jahat itu pihak gelap. Nah, kita bawa ke Alkitab, saudara. Di dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan gelap, kerajaan terang. Perang terus. Nah, kita ya yang percaya Yesus, kita ada di kerajaan terang. Ya, dikasih pedang roh. Tahu ya, Star Wars kan ada itunya, saudara. Nah, kita beri makna yang baru. Jadi kita bijak, itu namanya bijak, saudara. Ya, jangan ditolak yang dunia ini, ya, tapi kita manfaatkan untuk kita masukin nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Ada dua kerajaan yang lagi perang, kerajaan terang, kerajaan gelap. Nah, kalau kamu percaya Yesus, kamu ada di kerajaan terang. Kamu dapat pedang roh, kamu bisa kalahkan ya setan dan senjata-senjatanya, kamu bisa kalahkan. Ya. Nah, nanti baru masuk ya, sebenarnya alien itu cuman ciptaan manusia. Ya, itu nggak ada sebenarnya. Ya, nah kita masukin di situ, saudara. Tapi kita ambil kisah yang bagusnya, kita masukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, jadi saya lagi main Star Wars sama cucu saya, saudara. Wow, saya ceritain, ini kerajaan Allah. Kita pakai pedang roh, kita kalahkan musuh kita. Wih, itu masuk, saudara, 12 pas. Cucu saya langsung, ya saudara, itu dia nangkep, terima Yesus dia, saudara. 4 tahun dia udah bisa terima Yesus, saudara. Ya, nah, jadi itu cara orang kinestetik, ajak main. Cucu saya senang, ya saudara, dia kinestetik. Nah, ciri anak kinestetik gini, saudara lagi cerita dia nggak bisa diam. Cerita dia main terus, saudara. Tapi dia dengerin. Dia mendengar itu lewat gerakan. Dia kalau nggak gerak dia nggak bisa masuk. Yang didengar itu anak kinestetik. Makanya saudara jangan kesel, anak kinestetik saudara ceritain sampai mulut berbusa, nggak percaya. Kenapa? Karena kinestetik, saudara. Dia mesti sambil main-main. Nah, jadi cucu saya ajak apa, saudara? Ya, dia suka nature kan, saya pengaruhin dia suka nature. Ya, kami kalau lagi main sama cucu, saya ajak dia ke lapangan yang banyak alamnya, saudara. Saya cerita tentang kebenaran firman lewat alam, saudara. Ya, saya ajak dia melihat kelinci. Nah, dia di sana ada taman ya di dekat rumah kami, ya rumah anak saya, saudara, di LA, itu banyak kelincinya. Jadi saya cerita, saudara, tahu nggak kelinci tinggalnya di dalam burrow, ya di dalam apa, saudara? Nah, di dalam lubang.
Kayak apa Opa lubangnya? Nah, kita bikin di rumah, kita bikin bunny house namanya. Ya, rumah kelinci. Nah, kita bikin saudara pakai selimut, pakai apa saudara, pakai itu apa, perabotan sofa-sofa ya, kita main pakai itu saudara. Nah, saya ikutan masuk ke dalam. Waktu saya ikutan masuk ke dalam kayak gini nih, rumahnya kelinci. Nah, baru kelinci mau dimakan sama apa burung elang. Ada burung elang. Nah, saya cerita ada di situ. Dalam kerajaan Allah sama. Ya, Tuhan kasih kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu adalah Kristus. Di situ kita aman terhadap lindungan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ya, nah kuasa kegelapan mau coba hancurin hidup kita nggak bisa, kita dilindungi. Tapi kita mesti berada dalam lindungan Tuhan. Nah, cerita itu saudara, wah langsung nyambung. Langsung. Ya. Jadi ngerti ya, makanya itu yang disebut ajarkan berulang-ulang ketika kamu bangun, ya, ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau dalam perjalanan. Manfaatkan saudara, ya, masa-masa itu untuk mengajar. Baik, nangkep ya? Oke, karena waktu udah lewat nih, ya, saya serahkan kembali Pak Yongki. Wow, terima kasih Kak Edi ya, teman-teman boleh kita kasih multicon ya. Terima kasih sama Tuhan dan kita kasih jempol ya. Terima kasih teman-teman juga yang terus bisa di dalam koran Leo. Tuhan memberkati. God bless you. Bye. Sampai ketemu Sampai besok. ketemu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi. Semuanya. Terima kasih Kak Edi, Kak Yongki, dan kawan-kawan.